Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma faqihna fid-din, Allahumma faqihna fid-din, Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan, hadirin Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kajian subuh hari ini kita akan membahas salah satu tema yang mungkin sering dibahas tetapi kita pahami dan kita gali lebih dalam lagi terkait salah satu penyakit hati. Di antara penyakit hati yang sering tidak kita sadari ada lima atau yang biasa kita kenal dengan singkatan AIDS: angkuh, iri, dengki, serakah. Salah satunya penyakit hati yang tidak kita sadari dalam bermuamalah, dalam keseharian kita adalah terkait penyakit sifat hasad atau dengki. InsyaAllah kita akan kaji pada kesempatan hari ini, dan referensi yang saya kutip dalam kitab Murahil Ubudiyah. InsyaAllah kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bermula daripada pengertian daripada hasad atau dengki itu sendiri. Apa yang dimaksud daripada hasad atau penyakit hati yang kita kenal dengan dengki? Secara bahasa, hasad itu berasal dari kata hasad, yusulu hasadan wa hasad, atau maknanya adalah ishtaha ma'al ghaib, menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Ini makna hasad secara etimologi, secara bahasa. Jadi makna hasad secara bahasa itu adalah ishtaha ma'al ghaib, menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian lebih dalam daripada itu, kita pahami secara istilah, poin daripada hasad itu sendiri atau makna daripada hasad itu sendiri adalah karahatun ni'ma wa hubbu zawalika 'anil mun'ami 'alaih. Ini referensi yang saya kutip dalam kitab Ithafus Sadatil Muttaqin, Syarah Ihya Ulumuddin karya Muhammad Husaini Az-Zabiri pada halaman 492. Jadi sebenarnya hasad itu apa? Hasad itu adalah karahatun ni'mah, sesuatu yang kita tidak sukai, sesuatu yang kita benci, sesuatu yang kita tidak senangi, yang timbul dari hati kita ketika orang lain mendapatkan nikmat. Karahatun ni'mah, kita tidak senang ketika saudara kita mendapatkan nikmat, tapi tidak berhenti sampai di situ. Ya, penegasannya adalah wa hubbu zawaliha. Ini penegasan poin daripada orang itu disebut hasad. Tidak hanya tidak menyukai orang itu mendapatkan nikmat, tetapi
langkah lebih jauhnya ia menginginkan nikmat itu hilang darinya. Na'udzubillah. Jadi karahatun ni'mah wa hubbu zawaliha 'anil mun'ami 'alaihi. Jadi hasad itu adalah tidak senang ketika orang lain mendapatkan nikmat dan menginginkan nikmat itu hilang dari orang tersebut. Nah, ini yang terkadang hinggap, yang secara tidak sadar di hati kita ketika kita melihat nikmat saudara kita atau saudara kita mendapatkan nikmat dari Allah yang mungkin lebih dari kita. Terbesit secara tidak sengaja mungkin timbul dari hati kita, dari pikiran kita, ya, sehingga kita tidak menyukai apa yang orang lain miliki. Kita tidak senang apa yang orang lain dapatkan dari nikmat Allah itu sendiri. Atau bahasa sederhananya yang sering kita dengar, SMS. Ya, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tetangganya naik haji, kita yang naik pensi. Betul Bu? Tetangganya yang beli kompor, kita yang kepanasan. Tetangganya beli kulkas, kita yang kedinginan. Tetangganya kawin lagi, kita ikutan kawin lagi. Ya, intinya adalah kita nggak mau kalah pertama, tapi lebih daripada itu penekanannya hasad itu melakukan berupaya berbagai cara bagaimana nikmat itu hilang dari orang tersebut. Ini yang bahaya. Makanya kenapa dalam penjelasan syarah dari tafsir Al-Azhar, Buya Hamka, ya, itu menerjemahkan atau mensyarahkan dari sebuah ungkapan pesan daripada hikmah daripada hasad itu sendiri. Salah satunya adalah paling parahnya orang tersebut saking dia berupayanya untuk mencelakakan atau menghilangkan nikmat orang lain, itu ia bersekutu dengan iblis. Akhirnya apa? Ia lari ke dukun, ia lari ke orang pintar dan lain sebagainya. Dia ingin nikmat orang lain itu hilang, bagaimanapun caranya. Na'udzubillah. Sehingga ini yang digambarkan dalam Al-Quran, dan ternyata ini sikapnya orang munafik terhadap orang yang beriman. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 120. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an innallaha bima ya'maluna muhit. Surah yang kita garis bawahi pada ayat ini adalah in tamsaskum hasanatu tasu'hum. Nah, ini sikapnya orang munafik yang menggambarkan sifat hasad itu sendiri. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka orang munafik bersedih hati. Jadi kalau ada orang beriman yang mendapatkan kebaikan, yang mendapatkan nikmat dari Allah, orang munafik itu sedih. Orang munafik itu nggak senang. Orang munafik itu gelisah, galau. Tetapi sebaliknya, wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Tetapi ketika engkau tertimpa bencana, mereka orang munafik bergembira karenanya. Jadi intinya SMS tadi, kalau orang itu mendapatkan nikmat dia sedih, tapi kalau orang itu mendapatkan bencana atau musibah dia senang. Ya, ini gambaran yang pertama. Makanya kenapa dijelaskan dalam Quran surat Al-Falaq. Ini yang sempat pernah dibahas pada kajian sebelumnya. Kita ulas lagi untuk mereview apa yang membedakan
pesan daripada Quran surat An-Nas dengan surat Al-Falaq. Coba kalau kita perhatikan kalimatnya, Quran surat An-Nas ini diawali dengan kalimat awal-awal ayatnya itu lebih kepada menekankan bagaimana kita mengagungkan atau memuji Allah terlebih dahulu berulang-ulang. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, sampai 3 kali baru masuk kepada isinya. Kenapa? Karena ini lebih kepada permohonan agar kita memohon perlindungan dari rohani, dari sifatnya dari dalam diri kita. Artinya ujian yang dari dalam diri kita itu jauh lebih besar. Ujian syaitan yang dari dalam diri kita itu butuh effort, butuh usaha, butuh upaya yang begitu ekstra luar biasa. Makanya kita istilahnya mensugestikan diri kita sampai 3 kali meyakinkan diri kita, ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah, yang memelihara dan menguasai manusia. Engkaulah rajanya manusia, Engkaulah sembahannya manusia. Baru apa yang Engkau mohon perlindungan, baru disebutkan dari kejahatan bisikan syaitan yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Nah, ini Quran surat An-Nas. Tapi kalau Quran surat Al-Falaq, ini ujian yang datang yang sifatnya dari eksternal, dari luar. Makanya tidak berulang-ulang kali memohon perlindungan di awal, cukup sekali. Qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Langsung disebutkan isi pesan permohonan kita. Apa yang engkau mohon perlindungannya? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri nafatsati fil 'uqad, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada bulu-bulu. Dan di ayat akhir, wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Jadi 2 ini, al-mau'izatain ini, 2 surat perlindungan kita kepada Allah ini sering-sering kita baca. Kenapa? Quran surat An-Nas ini kita memohon agar hati kita dibersihkan daripada sifat-sifat yang salah satunya adalah bisikan syaitan yang menjerumuskan hati kita ini untuk melakukan keburukan. Salah satunya penyakit hati itu sendiri yang datangnya dari sifat internal dari dalam diri kita atau dari dalam hati kita. Tapi kalau surat Al-Falaq yang datangnya dari sifat eksternal, artinya kita mohon dari dalam diri kita, ya Allah, lindungilah hati ini, bersihkanlah hati dari sifat dengki, dari sifat hasad, dan juga dari kejahatan pendengki, dan juga dari kejahatan dari eksternal, dari orang yang mungkin dengki sama kita, mungkin dia hasad sama kita, mungkin dia nggak senang sama kita, mungkin dia benci dengan kenikmatan yang kita miliki. Apabila dia dengki, idza hasad. Jadi ini kita mohon terus kepada Allah. Ya, kita mohon dari hati kita jadi bersihkan, dan kita mohon agar orang-orang tidak dengki sama kita. Nah, ini jadi di antara salah satu perlindungan yang kita mohon kepada Allah dalam Quran surat Al-Falaq dan juga diperkuat dengan surat An-Nas adalah kita mohon dari sifat dengki, baik dari dalam diri kita maupun daripada orang lain yang apabila ia dengki terhadap diri kita. Nah, ini yang harus kita pahami sebagai landasan awal, ya. Bagaimana begitu luar biasa kita memohon kepada Allah dengan upaya luar biasa agar kita dijauhkan dari sifat hasad ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sifat hasad ini ada jenisnya, ada tipe-tipenya. Jadi kita
kita tidak hanya sekedar mengenal, oh dia nggak suka sama kita, enggak cuma berhenti sampai situ. Makanya pentingnya kajian ini kita kaji bersama, kita gali bersama agar kita paham apa saja tipe-tipe orang dengki itu, bagaimana tipe-tipe orang hasad itu. Saya kutip dalam kitab Muraqil Ubudiyah yang saya sampaikan di awal, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, yang merupakan kitab ini syarah menjelas daripada kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali, yaitu dijelaskan pada bab Al-Qaul fi Fa'asil Qalbi, perkataan dalam maksiat-maksiat hati, yang dijelaskan pada halaman ke-84 dalam kitab tersebut. Nah, ada 4 ternyata tipe daripada orang-orang yang hasad. Ada 4 jenis tipikal karakteristik orang-orang yang hasad itu sendiri. Mari kita kenali bersama apa saja di antaranya. Yang pertama, dijelaskan dalam kitab tersebut, la yuhibbul hasid zawal ni'mah 'anil mahsud, wa in kana dhalika lam yantaqil ilayhi shay'un min al-mahbub zawaluhu wal mutamanna husuluhu fa hadha muntaha al-khubuth. Jadi intinya tipikal yang pertama, tipe yang pertama, jenis hasad yang pertama itu adalah mereka yang menginginkan nikmat itu hilang dari orang yang dia hasudi, meskipun dia tidak berharap nikmat itu berpindah kepada darinya. Maksudnya apa? Jadi ada tipe yang pertama, yaitu adalah mereka ingin nikmat itu hilang, walaupun dia tidak ingin nikmat itu berpindah kepadanya. Jadi dia cuma pengen nikmat orang lain itu hilang, selesai. Jadi dia nggak pengen nikmat itu berpindah kepada dirinya. Jadi ada ternyata tipe orang yang seperti itu. Nah, ini pun termasuk daripada hasad. Jadi tidak hanya sebatas dia itu iri, pengen sama dengan orang tersebut, enggak. Tapi ketika kita, kan tadi saya sampaikan di awal, poinnya ketika hubbuz zawaliha, ketika kita misinya atau ketika kita visinya, tujuan utamanya untuk menghilangkan nikmat orang lain, itu hasad. Nah, itu poinnya. Walaupun kita tidak pengen nikmat itu berpindah kepada diri kita, tapi kalau kita sudah terbesit dalam hati kita berupaya untuk melenyapkan nikmat orang lain, orang punya motor baru atau punya kendaraan baru, punya mobil baru, kita berupaya gimana pun caranya orang itu celaka, entah disebar paku di jalan, entah disabotase, apapun lah caranya, bagaimana nikmat itu hilang. Nah, kalau kita sudah punya pemikiran, hati kita terbesit untuk merencanakan itu, berarti sudah ada penyakit hasad dalam diri kita. Na'udzubillah. Ini tipikal yang pertama. Ya, ini karakteristik atau contoh gambaran yang pertama yang mencerminkan sifat hasad. Kemudian yang kedua, ada tipe yang dijelaskan dalam kitab tersebut, ayyuhibba zawal ni'mah ilaihi bi rubbatihi fi tilka ni'mah wa huwa yuhibbu an takuna lahu wa matlubahu tilka ni'mah la zawaluha anhu wa makruhu faqadu ni'mah la tanaham ghayra biha. Intinya adalah karakteristik atau tipe jenis orang hasad yang kedua, dia berharap nikmat itu hilang dari orang yang dia hasudi dan berpindah kepada dirinya. Dan yang dia inginkan adalah nikmat tersebut bukan hilangnya nikmat itu dari orang lain. Dan yang membuat dia tidak suka dan dia tidak memiliki nikmat itu bukan karena orang lain yang dia hasudi bersenang-senang dengan nikmat tersebut. Poinnya yang kedua, kalau yang pertama pengen nikmat orang lain itu hilang, kalau yang kedua yaitu adalah
pengen nikmat itu berpindah kepada dirinya. Ya, walaupun mungkin dia tidak terbesit atau yang dia kejar itu bukan hilangnya, tapi pokoknya gimana caranya nikmat itu pindah sama dirinya. Ya mungkin secara tidak langsung kalau dia menghalalkan segala cara, mungkin sama gitu ya, upayanya menghilangkan, tapi visi dia tidak di situ, tidak menghilangkan, tapi bagaimana poinnya nikmat orang tersebut berpindah kepada dirinya itu. Jadi kalau tipe yang pertama, gimana caranya nikmat orang tersebut hilang, walaupun dia gak pengen nikmat itu. Kalau ciri yang kedua, jenis yang kedua, gimana caranya nikmat tersebut pindah kepada dirinya. Jadi ada tipe atau jenis hasad yang seperti itu. Ya, hadirin bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, jenis hasad yang ketiga yaitu adalah alla yashtahi 'inda tilka ni'mah li nafsihi bal yashtahi mithlaha wa in 'ajaza 'an mithliha ahabba zawalaha 'an al-mun'ami kay la yadhharu at-tafawut bainahu wa bain al-ghayr fa shiqqu al-awwal ghayr madhmum wa huwa al-musamma ghibtah wa shiqqu ath-thani madhmum. Jadi ada ciri yang ketiga yaitu adalah yang dia inginkan adalah nikmat yang sama persis dengan orang lain yang dia hasudi. Jika dia tidak mendapatkan nikmat tersebut, maka dia berharap nikmat itu hilang dari orang tersebut agar tidak ada perbedaan antara dia dengan orang lain. Jadi kalau yang ketiga ini komplit. Kalau yang kedua kan nggak terlalu memikirkan nikmat itu hilang atau enggak. Yang penting nikmatnya pindah. Tapi kalau yang ketiga ini, dia pengen nikmatnya itu sama persis. Makanya di sini saya tampilkan gambar orang yang sama-sama mengendarai mobil yang tipenya sama, jenisnya sama, artinya pokoknya saya pengen sama persis nikmat yang dimiliki oleh orang itu. Dan kalau nggak dapat, pokoknya orang itu nggak boleh nikmatin nikmat yang dia terima. Nah ini hasad yang sempurna, yang komplit begini. Ya, ini tingkatan yang sangat dahsyat, yang betul-betul pokoknya gimana caranya saya punya dengan hal yang sama, dan kalau saya nggak punya berarti dia juga nggak boleh punya. Intinya gitu. Ya, di sini jelaskan fasyikul awal ghairu madhum wa huwal musamma ghibtah. Kalau cuma sekedar iri, tapi dalam tanda kutip irinya itu positif, hasadnya itu yang positif, yang orientasinya adalah kebaikan atau ibadah, itu diperbolehkan. Nanti kita bahas setelah ini. Yang dikenal dalam istilah agama itu adalah ghibtah. Jadi ternyata ada hasad yang diperbolehkan, tapi selebih daripada itu tidak boleh. Ya, apa yang dimaksud dengan hasad yang diperbolehkan atau ghibtah? Nah ini hadisnya ya. Jadi ghibtah itu adalah keinginan kita terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain, yang selama keinginan itu adalah keinginan yang dikejar adalah sesuatu yang positif, yang nilainya adalah ibadah. Itulah yang disebut dengan ghibtah. Makanya di sini dijelaskan dalam hadis ada dua hasad yang diperbolehkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor hadis 1320, apa kata Rasulullah? La hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad, tidak boleh iri, ya, tidak boleh dengki, kecuali kepada dua hal. Boleh kita hasad hanya pada dua hal. Apa di antaranya? Yang pertama, rajulin atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Yang pertama yaitu adalah seorang yang Allah berikan kepadanya harta lalu ia menguasainya dan membelanjakan di jalan yang hak, di jalan yang benar. Tetangga kaya, yang kita iri jangan kekayaannya, tapi yang kita irikan adalah
sikap orang tersebut terhadap kekayaan yang dia miliki. Apakah orang tersebut dermawan atau tidak? Kalau orang tersebut dermawan, itu yang kita irikan. Jadi kalau kita pengen kaya, semua orang mungkin pengen, tapi nilainya standar. Tapi kalau kita irinya terhadap kedermawanan orang itu yang diperbolehkan. Itu hasad yang diperbolehkan. Jadi orientasinya adalah kebaikan. Orientasinya adalah ibadah. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, wa rajulin atahu Allahu hikmatan fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dan seseorang yang Allah berikan hikmah ilmu, lalu dia melaksanakan dan mengajarkan kepada orang lain. Boleh kita kagum dengan ilmuwan, dengan orang yang pintar, orang yang cerdas, tapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Kita lihat setelahnya. Apakah dengan keilmuannya yang dimiliki, kecerdasan yang dimiliki, ia memanfaatkan ilmu tersebut, ia menjadikan ilmu tersebut bermanfaat, ia jadikan ilmu tersebut, ia ajarkan kepada orang-orang yang membutuhkan, ia menjadikan ilmu tersebut mengarahkan orang-orang kepada jalan kebaikan, atau sebaliknya menyesatkan orang lain. Nah, jadi boleh kita iri, boleh kita hasad, tetapi kepada orang yang berilmu dan dengan ilmu tersebut ia memanfaatkan ilmunya dengan sebaik-baiknya. Ia mengajarkan agama Allah, mengajarkan, membimbing orang-orang kepada jalan yang benar. Itu yang boleh kita iri. Ya, mengajarkannya kepada orang lain dan mengamalkan ilmunya, itu yang boleh kita iri. Jadi, hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dua hasad ini yang diperbolehkan dalam agama yang disebut dengan istilah ghibthah itu. Jadi untuk membedakan, ya, ulama yang menyepakati sehingga agar tidak terkesan kok hasad boleh gitu ya. Jadi walaupun memang dalam hadis itu dijelaskan la hasada illa min dzataini, tidaklah hasad kecuali kepada dua hal, tetapi ulama sepakat bahwasanya untuk mengemas agar terkesannya konotasinya tidak terkesan tidak baiknya, agar konotasinya terkesan menjadi baik, ya, tidak dipandang kok hasad boleh gitu. Makanya menggunakan istilah ghibthah, ya, yaitu adalah bagaimana kita boleh iri, tetapi dengan dua hal ini. Yang pertama, orang yang dermawan, yang kaya tapi yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Yang kedua, orang yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya serta mengajarkan kepada orang lain. Nah, jadi ibu-ibu sudah paham sekarang, ibu, irinya kepada dua hal ini. Kalau tetangga belanjaan online-nya banyak, gak usah iri. Tapi kalau belanjaannya banyak tapi untuk bagi-bagi anak yatim, boleh iri. Ya, jadi kita lihat ujungnya, Bu. Setuju, Bu? Kita lihat ujungnya. Jangan berhenti di awalnya saja. Karena apa? Karena mungkin kita tidak tahu. Ada istilah rumput tetangga lebih hijau gitu ya. Tapi padahal kita tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya dari setiap kehidupan masing-masing. Karena terlihat yang dalam kasat mata kita semua itu indah dan baik. Di sosmed kita lihat rumah tangga mesra-mesraan, luar biasa, begitu luar biasa mesra-mesraan pasangan suami istri. Tapi naudzubillah, baru sebulan dia cerai. Nah, artinya apa? Tidak mencerminkan semua yang indah itu baik. Ya, makanya kenapa agama mengajarkan khairul umuri awsatuha. Sebaik-baiknya perkara itu yang pertengahan. Tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu kurang. Romantis itu cukup suami istri di rumah saja, Bu. Kalaupun dilihat sebagai syiar, ya sekedarnya saja, tidak perlu berlebihan. Karena khawatir tadi, ya, ada yang mendoakan tidak baik, apalagi ada orang yang hasad dengki. Ya, kalau orang-orang dengki kan pasti dia mendoakan ntar juga cerai, naudzubillah. Sebaliknya juga perlu ada romantisme dalam rumah tangga, jangan sampai cuek-cuek banget. Makanya kenapa yang pertengahan itu yang baik. Ya, jadi ini yang harus kita luruskan bersama. Orang kaya boleh kita irikan, tapi kita lihat kelanjutannya.
Orang kaya yang dermawan itu yang kita irikan. Orang kaya yang menginfakkan jalannya di jalan Allah, dia selalu berbagi kepada fakir miskin, kepada anak yatim, menyantuni ayat anak yatim, selalu dermawan dan sebagainya. Itu yang boleh kita irikan. Karena apa? Karena pada hakikatnya iri yang betul itu adalah ketika kita mengejar yang orientasinya akhirat bukan dunia. Kalau orientasinya dunia itu mana? Investasi dunia misalnya, rumah, tanah. Ya kalau kita meninggal itu kita tinggalkan, betul bu? Hanya sekedar sebentar. Tapi yang kita lihat itu yang kita kejar yang orientasinya akhirat, investasinya akhirat. Apa? Ya sedekah jariyah. Jadi kalau orang yang sedekahnya luar biasa itu yang kita irikan. Kenapa? Karena itu investasi yang sesungguhnya di akhirat. Saldonya itu untuk akhirat. Kalau cuma untuk menghabiskan di dunia, ketika meninggal selesai urusan. Ketika kita meninggal dunia selesai urusan. Mobil ditinggal, suami ditinggal, anak istri ditinggal, semuanya ditinggal. Pangkat, jabatan, kedudukan, semuanya ditinggal. Ya, tetapi yang kita bawa adalah 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, ilmu yuntafa'u bih, awalan salih yadkhul. Inilah 3 investasi yang luar biasa yang harus kita pupuk, harus kita investasikan. Pertama sedekah jariyah. Dengan harta kita jadikan harta kita ini tidak hanya meninggal atau tidak hanya tersimpan di dunia, tetapi bagaimana harta kita ini bisa menjadi investasi akhirat. Itu yang harus kita pikirkan. Yang kedua, ilmu yuntafa'u. Bagaimana ilmu ini tidak hanya sekedar ilmu yang kita miliki, tapi ilmu ini bisa menjadi bermanfaat. Makanya kenapa salah satu cirinya adalah bagaimana ia banyak menciptakan karya, menulis buku gitu ya, mengajarkan ilmu tersebut. Makanya ulama-ulama kita, nah ini sebagai jariyahnya. Salah satunya ini yang kita kaji pada kajian subuh hari ini, pengarang kitab Muraqil Ubudiyah, Syekh Nawawi Al-Baghdadi Al-Jawi. Ya, beliau luar biasa. Orangnya sudah wafat tapi ilmunya sampai sekarang kita nikmati dan pahalanya terus ngalir ke beliau. Ini sebagai bentuk investasi akhirat. Dan yang terakhir adalah waladun shalih yad'u, anak saleh yang selalu mendoakan. Makanya kan kenapa Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menempatkan orang yang diberikan karunia anak yang saleh itu ditempatkan kepada tingkatan rezeki sebelum yang paling utama, sebelum yang paling sempurna. Yang pertama itu kan rezeki yang terendah itu kan adalah harta. Rezeki yang tertinggi itu adalah kesehatan. Kemudian ada rezeki yang paling utama, yaitu ketika diberikan anak yang saleh. Itu rezeki yang utama. Gak punya harta, gak punya apapun, tapi kita punya anak yang hafal Quran, anak yang alim an-alama, anak yang hafidh. Bayangkan itu sudah investasi luar biasa. Di akhirat kelak kita dipakaikan mahkota, yang tadinya di neraka kita ditarik ke surga. Kenapa? Karena wasilah anak kita menjadi anak yang saleh. Ketika kita tiada, anak kita yang mendoakan, ini luar biasa. Dan tingkatan yang paling sempurna rezeki itu adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang harus kita luruskan bersama, agar kita tidak salah hasad, agar kita tidak salah iri. Jadi kalau kita iri yang hanya sekedar orientasinya dunia, nggak usah galau dan nggak usah sedih. Setuju Bapak Ibu? Tapi kalau kita orientasi akhirat, itu yang kita sedih harusnya. Tetangga kita sudah kaya, tapi sudah bisa memberikan orang lain. Itu yang harus kita sedih. Kok saya belum ya? Itu yang harus kita sedih. Jangan malah tetangga kita punya rumah baru, punya mobil baru, kita sedih. Tapi harusnya kita sedih
tetangga kita dermawan, oh iya kita hidup ini udah berpuluh-puluh tahun, apakah kita ini udah dermawan? Itu yang harusnya kita galaukan, bukan malah yang orientasinya dunia. Ada orang pintar banget ya, dia mengamalkan ilmunya. Saya punya ilmu walaupun sedikit, tapi saya sudah bermanfaat belum dia dengan ilmu ini. Itu yang harusnya kita risaukan. Ya. Jadi jangan sampai kita salah menempatkan kegalauan kita. Jangan sampai kita salah menempatkan kerisauan kita. Jangan sampai kita capek-capek hati, kita sedih dengan sesuatu yang tidak ada faedah, yang salah. Tapi kita luruskan sedih kita, bagaimana apakah umur kita ini sudah bermanfaat untuk kebaikan. Harta kita sedekahkan untuk orang lain, atau ilmu kita sudah kita manfaatkan untuk orang lain. Ini yang harus kita sedihkan. Makanya saya teringat dengan ada sebuah kisah yang ketika itu ada seorang hartawan, ada seorang kakek-kakek ya, ketika itu sudah tua umurnya, ya sekian puluh tahun lah ya, katakanlah 70 tahun. Kemudian seorang kakek-kakek ini dia masih sehat, dia orang yang terkenal dulu, orang yang terkenal, orang yang hebat, orang yang hartanya banyak, orang yang jabatannya tinggi. Suatu ketika diwawancara oleh seorang wartawan. Wahai Pak, gitu ya, Bapak izin saya wawancara. Ada apa nak? Saya ingin wawancara. Umur Bapak berapa ya Pak? Umur saya 6 tahun. Bapak bercanda saja. Harta Bapak berapa ya Pak kalau boleh tahu? Harta saya cuma 1 juta. Yang betul Pak. Kemudian yang ketiga pertanyaannya, anak Bapak berapa ya Pak? Anak saya cuma 1. Kemudian pewawancara itu, orang yang mewawancara itu kan gak percaya. Akhirnya dia mencari berita. Ternyata si kakek-kakek orang yang diwawancara itu bukan orang yang biasa. Setelah mendapat informasinya, ternyata orang ini orang yang luar biasa. Akhirnya dia konfirmasi lagi, balik lagi kepada kakek-kakek tua tersebut. Pak, mohon maaf lahir batin. Kemarin saya wawancara, Bapak kenapa memberikan data yang salah? Saya sudah konfirmasi kepada media-media yang lain, kepada informasi yang lain. Ternyata Bapak ini bohong dengan saya. Jujur Pak, Bapak ini kan umurnya sudah tua, harta Bapak banyak kan, anak Bapak juga banyak kan, tapi kenapa Bapak menyebutkan anak cuma 1, harta cuma 1 juta, umur cuma 6 tahun, umurnya baru 6 tahun, kenapa Mas? Akhirnya kakek-kakek tersebut tersenyum sambil meneteskan air mata. Nah, betul yang engkau katakan, umur saya sebenarnya sudah 70 tahun. Tapi kenapa saya mengatakan 6 tahun? Karena saya menyadari rasanya saya selama umur saya hidup baru 6 tahun umur saya digunakan untuk melakukan kebaikan. Baru 6 tahun sujud saya benar di hadapan Allah. Baru 6 tahun harta saya bermanfaat di jalan Allah. Baru 6 tahun ilmu saya bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Betul yang kau katakan, nah, harta saya itu banyak. Saya pengusaha, saya orang yang terkenal dan sebagainya. Tapi rasanya baru selama umur hidup saya baru 1 juta yang mampu saya infakkan dalam hidup saya. Betul, nah, anak saya sebenarnya ada 6. Tapi rasanya saya masih gagal mendidik anak saya karena hanya baru 1. Anak saya yang menjadi penghafal Quran, anak saya yang menjadi anak yang soleh dan seterusnya. Allahumma. Jadi ini pesan kisah singkat secara sederhana yang sekaligus menjadi renungan bagi kita. Artinya apa? Yang menjadi tolak ukur itu bukan kuantitas angka
seberapa besar atau seberapa lama kita hidup, tapi seberapa manfaat kita hidup, seberapa bernilai kita hidup. Itu yang harus kita pertanyakan dalam hidup kita. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan yang keempat, ciri orang yang hasad itu adalah ayyashtahiya li nafsihi mithla ni'mah allati li ghairi fa in lam tahsul fala yuhibbu zawalaha 'anil mun'ami 'alaihi. Yang keempat ini, dia berharap mendapatkan nikmat yang sama seperti nikmat yang telah diberikan kepada orang lain, tetapi apabila dia tidak berhasil mendapatkannya, maka dia juga tidak menginginkan nikmat itu hilang. Jadi ada sisi baiknya, masih mending ibaratnya. Dia cuma pengen nikmat itu sama dimiliki oleh orang lain, tapi kalau nggak dapet, ya udah nggak apa-apa gitu. Nggak mesti nikmat orang itu hilang. Kalau ciri yang ketiga tadi kan, dia pengen sama persis dapat, kalau nggak dapat pengen hilang itu nikmat itu. Dia nggak boleh nikmati nikmat itu. Tapi kalau yang keempat ini, kalau misalkan dia nggak dapat nikmat tersebut, maka dia tidak ada niatan untuk mencelakai orang lain, atau tidak ada niatan untuk menghilangkan orang lain, menghilangkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Nah, jadi tapi ini pun termasuk daripada kategori tipe yang hasad. Mungkin kadarnya masih kadar yang rendah gitu ya. Yang paling parah itu yang ketiga tadi. Dia pengen sama persis, dia pengen nikmat yang sama persis. Kalau nggak dapat nikmat itu, pokoknya orang tersebut harus celaka. Nah, ini na'udzubillah ya. Ini yang bisa kita pahami bersama terkait bagaimana di antaranya maratibul hasad, tahapan atau tanda-tanda atau ciri-ciri, jenis-jenis ya, karakteristik orang-orang yang hasad. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata begitu luar biasanya dampak atau bahayanya sifat hasad ini. Apa saja dampaknya masih dalam referensi yang sama dalam kitab Bulughul Ubudiyah. Ternyata dijelaskan. Yang pertama adalah orang yang hasad itu cirinya adalah atau dampaknya adalah fasadut ta'at, akan berpengaruh kepada ketaatan kita. Maka rusaknya ketaatan itu salah satunya adalah karena ada sifat dengki dalam diri kita. Akhirnya apa? Hidupnya itu selalu visinya itu ingin mencelakakan orang. Visinya itu adalah ingin nikmat orang lain itu hilang. Enggak pernah selesai capek hatinya. Ya. Makanya kan Al-Hakim itu berpesan, bila hati kian lapang, hidup sempit terasa tenang, walau kesulitan datang dihadapi dengan tenang. Kalau orang yang hatinya lapang, dia enggak dengki, semuanya tenang. Enggak pernah nyalahin orang, enggak pernah ngambil vitamin orang, enggak pernah menjelek-jelekan orang. Kenapa? Hatinya lapang, tenang. Rabbi shrah li sadri, ya Allah, jelaskanlah ya Rabbi shrah li sadri, lapangkanlah dada, lapangkanlah hati, wa yassir li amri, mudahkanlah urusan, wahlul 'uqdatam min lisan, lancarkanlah lisan, yafqahu qawli, agar mereka semua memahami apa yang kami sampaikan. Jadi ini doanya Nabi Musa. Yang pertama diminta adalah ketenangan hati. Rabbi shrah li sadri, lapangkan hati. Karena kalau hatinya sempit, hatinya enggak tenang, susah dia menyampaikan pesan, susah dia menyampaikan sebuah gagasan. Urusannya juga susah. Jadi kalau hatinya sudah lapang, wa yassir li amri, maka urusannya juga dipermudah. Tapi coba, apa kata Agi? Namun bila hati sempit, kalau hatinya udah sempit, udah dengki, segalanya akan rumit, semuanya susah. Semuanya disalahin orang. Yang susah dia, padahal kesalahan dari dia, tapi nyalahinnya orang. Ya. Padahal kesalahan dari dia, tapi ngambing hitamkan orang lain. Nah ini kalau orang dengki itu gitu. Pokoknya yang dicari-cari kejelekannya, yang dia lihat kejelekannya. Pokoknya gimana caranya orang itu gak boleh sukses, gimana caranya orang itu gak dapat nikmat. Akhlaknya terhimpit, pokoknya dia langkahnya itu terbatas. Mau ke sini gua gak enakan, mau ke sini pokoknya serba salah orang yang dengki itu serba salah. Hatinya selalu gelisah.
Akhlakiyah terhimpit, lahir batin terasa sakit. Lahirnya sakit, batinnya sakit. Karena dari batinnya sakit, karena hatinya udah ada penyakit, maka lahirnya juga sakit, fisiknya juga sakit. Kenapa? Akhirnya gara-gara dia ada sifat hasad dalam dirinya dan gak kesampaian nikmatnya itu, nikmat orang lain itu dimiliki pada dirinya. Akhirnya apa itu tadi? Tetangganya punya kompor, dia yang kepanasan, dia yang demam. Tetangganya punya kulkas baru, dia yang meriang. Dia yang bikin sakit sendiri itu dia diri sendiri gitu. Makanya kenapa ada yang mengungkapkan bahwa 80% penyakit manusia itu disebabkan dari pikirannya, dari pola pikirnya, yang itu tercermin daripada hati. Sehingga ada yang menjelaskan juga hati itu sebenarnya akumulasi daripada pikiran yang terus menerus yang berkelanjutan, yang lama-lama itu menjadi hati dia, yang menjadi jiwa dia. Memikirkan orang suzon, akhirnya lama-lama dia dengki. Sehingga sebenarnya dengki ini atau hasad ini adalah cucunya atau cicitnya daripada kemarahan yang besar. Akbarul ghadab, syiddatul ghadab. Yang dijelaskan dalam kitab tersebut itu. Jadi sebenarnya ada kemarahan yang tidak terlampiaskan, kemarahan yang begitu luar biasa. Sampai kemarahan itu berkelanjutan. Ujung-ujungnya adalah dia hasad. Makanya kan ada istilah sirik tanda tak mampu, iri tanda tak mampu, itu dia. Jadi karena dia nggak mampu, akhirnya dia menghalalkan segala cara untuk mencelakakan orang. Na'udzubillah gitu. Kemudian bahaya yang kedua adalah fi'lul ma'asi wa syurur. Kalau orang hasad itu dampaknya dia bisa melakukan perbuatan maksiat dan keburukan. Dan dia ada gambar ya. Dia berupaya mencelakakan orang lain, dia tendang orang lain. Makanya ada istilah, ada quotes, ya ada pesan, merendahlah sampai tidak ada orang yang merendahkanmu. Kalau kita tinggi, kita meninggi, mungkin ada orang yang nendang kita, orang yang gak suka. Tapi kita tawadu aja, sampai gak ada orang yang merendahin kita. Insya Allah dengan ketawaduan kita, Allah yang akan meninggikan derajat kita. Kalaupun mau sukses, gak perlu kita menyingkirkan orang lain. Ya, jadi tidak perlu kita bersaing tanpa menyingkirkan orang lain. Jadi jangan sampai kita itu melakukan kebaikan, boleh istilahnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba kebaikan, tapi dengan cara yang baik dan cara yang benar, bukan cara yang menyingkirkan orang lain. Nah, ini yang bukan fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu adalah bagaimana kita berlomba-lomba dalam kebaikan tanpa menyingkirkan atau menyengsarakan orang-orang di sekitar kita. Na'udzubillah. Yang ketiga adalah at-ta'ab wal hamm min ghairi faidah. Hidupnya akan selalu merasa sulit dan tidak ada manfaatnya. Ya, karena hari-hari dia mikirin gimana caranya nih orang ini celaka. Hari-hari dia mikirin gimana caranya nikmat orang itu hilang. Itu terus yang diurusi. Yang keempat, umyul qalbi hatta la yakadu yafhamu hukman min ahkamillahi ta'ala. Menjadikan buta mata hatinya sehingga dia tidak dapat memahami hukum-hukum Allah. Kalau udah buta mata hatinya, dia tidak bisa lagi mendengar nasihat-nasihat Allah. Jadi sebenarnya yang buta itu bukan mata, tapi hati yang dalam dada. Kalau butanya mata, banyak, mohon maaf ya, banyak para penghafal Quran yang mata itu tidak melihat, justru dia terjaga daripada maksiat. Tapi terkadang kita yang bisa melihat tertipu. Ya, kita merasa mata kita sehat, tapi padahal hati kita sakit. Kenapa? Karena hati kita terdapat penyakit hati yang dapat membutakan hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Yang kelima, yang terakhir, yaitu adalah al-hirman wa la yakadu yanfur bi muradihi. Dia akan terhalang untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi kalau orang hasad itu bukannya dia dapat, kalaupun dia dapat semu sifatnya, pasti dia akan hilang begitu saja, binasa. Tidak sama atau tidak betul-betul dilanggengkan oleh Allah. Kenapa? Karena dia mendapatkannya dengan cara yang tidak halal. Dia mencelakakan orang lain. Na'udzubillah.
Maka dari itu hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saking dahsyatnya peringatan yang terakhir yang dijelaskan dalam hadis, iyyakumul hasad fa innal hasad yaqul hasanat kama taquluna rakhatan. Jauhilah hasad dengki, karena hasad itu dapat memakan kebaikan seperti api makan kayu bakar. Jadi kalau ada orang yang hatinya hasad, bagaimanapun amal kebaikan yang kita lakukan secara tidak sadar, itu akan terhapus pahalanya sedikit demi sedikit. Bagaikan api memakan kayu bakar. Dia terbakar, tergerogoti sedikit demi sedikit karena penyakit hasad atau dengki itu hati-hati. Makanya kita harus menghindari penyakit hati, yaitu penyakit dengki atau hasad dalam diri kita. Dan yang bagaimana solusinya? Yang pertama adalah dengan ilmu. Ya, tentunya kita harus mengetahui dengan kajian ini mudah-mudahan menjadi asbab kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua dengan amal perbuatan. Kita melakukan kebalikannya, melakukan kebaikan. Kita bersikap husnudzon kepada orang lain. Jangan sampai karena awalnya itu dari sikap husnudzon itu sendiri. Kita sudah menganggap orang itu, oh dia kok duitnya banyak, dia nernak tuyul kali gitu ya. Dia kok nggak kerja nggak apa, dia duitnya banyak dan sebagainya. Dari sikap husnudzon itu melahirkan kemarahan, kebencian, sehingga timbullah hasad. Kita tidak mampu, kita iri dan kita tidak mampu untuk mendapatkan hal tersebut sehingga kita mencelakakan orang tersebut. Alhamdulillah. Dengan amal ini, bagaimana kita menjaga hati kita untuk selalu dekat dengan Allah, menghilangkan hal-hal tersebut dengan bersikap husnudzon kepada Allah. Dan yang ketiga dengan memperbanyak doa. Nah ini doa yang kita harus selalu dawamkan. Allah katakan dalam Quran surat Al-Hasyr dijelaskan bahwa ya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina. Ya Allah, jangan Engkau tanamkan kedengkian. Ghil itu gulul, kecurangan. Itu satu akar kata yang dimaknakan dalam ayat ini adalah ghil ini disebut dengan kedengkian. Ya Allah, jangan tanamkan kedengkian. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina. Ya Allah, jangan sampai ada sifat hasad dalam hati. Ini yang harus kita dawamkan dalam doa. Dan terakhir sebagai nasihat ulama ya, sebagai pesan daripada Imam An-Nawawi, cara menghilangkan sifat hasad itu yaitu dengan menyadari bahwa hikmah Allah lah yang menghendaki adanya karunia tersebut, maka patutnya ia tidak menyanggah dan membenci hikmah yang telah Allah kehendaki dan tidak Allah benci. Intinya adalah kita menyadari bahwa sudah rizkinya dari Allah. Rizki sudah tertakar, gak mungkin tertukar. Insya Allah kita ada rizkinya yang lain. Dan itu sudah takdir Allah. Dan jangan membenci ketentuan tersebut, karena insya Allah sudah memberikan yang terbaik bagi diri kita. Dan Allah mengetahui apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Itu yang harus kita pahami dalam hati kita dan harus kita tanamkan dalam hati kita. Sehingga pesan yang terakhir sebagai hadis penutup, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa qulu ibadallahi ikhwana wa la yahidu lil muslimin an yahjura akhahu wa thalathati ayyam. Janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling membelakangi, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, dan tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi 3 hari. Mudah-mudahan asbab ta'lim ini kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita dari penyakit hati. Amin. Allah jauhkan kita dari sifat hasad. Amin. Allah jauhkan dari kita dari sifat dengki. Amin. Dan mudah-mudahan kita selalu diselamatkan dari Allah, sehingga hati kita menjadi hati yang qalbun salim, hati yang selamat, hati yang betul-betul disambut oleh Allah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji' ila rabbika radiyatan mardiyah. Ketika hati manusia itu hati yang salim, qalbun yang salim, qalbun yang mutmainnah, qalbun yang tenang, maka dia disambut oleh Allah. Kedatangan kita kembali kepada Allah dan kita semua dikumpulkan di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa sallallahu ta'ala ala sahabati rasul ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'iman, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, pada hari ini Allah, pagi hari ini kami berkumpul di tempat yang mulia ini ya Allah. Dan kami bersimpan kepadamu, mohon ampun kepadamu ya Allah. Ampuni segala dosa kami ya Allah.
dosa orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa orang-orang yang berjasa kepada kami ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah kami ya Allah dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami ya Allah. Dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati ini ya Allah. Janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati ini ya Allah. Janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati ini ya Allah, kami terhadap orang-orang yang beriman, terhadap saudara-saudara kami ya Allah, dengan nikmat yang mereka miliki ya Allah. Ya Tuhan kami semua yang Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika wa ilaikal masir. Rabbana ij'alna muqimas shalah. Rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Ya Allah ya Rabb, tetapkanlah hati ini selalu cinta dalam ketaatan ya Allah. Tetapkanlah hati ini selalu berada dalam agama dan istiqomah dalam kebaikan ya Allah. Bimbinglah hati kami ini selalu terpaut dengan kebaikan dan kebaikan ya Allah. Ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukilah jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhai ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita, Allah kabulkan hajat kita, dan mudah-mudahan hati kita dilindungi daripada sifat hasad ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Usikum wa nafsi taqallah. Allahumma waffiq ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi